Hero sampah ini di tangan Raja Natalia top 1 global jadi overpower banget dijadiin jungler. Dengan nickname-nya Deadly Silence, di sini dia udah jadi top 1 global Natalia dengan karangnya saat ini berada di 566 bintang Mythic Immortal. Total match Natalianya 5831 match, win rate-nya 67,0%. Berikut adalah full build serta custom emblem assassin dan talent yang dia gunakan. Kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya dan lo lihat ya, di sini dia langsung main agresif banget padahal baru level 4. Emang konsepnya kalau gue lihat dari talentnya dia juga nggak pakai seasonal hunter, berarti dia lebih memprioritaskan kill ketimbang farming di jungle. Lo lihat aja setelah level 4 di sini dia langsung rotasi, entah itu ke mid lane atau ke XP lane, pokoknya rotasi nomor 1. Farming jungle tidak perlu, tidak penting karena lebih penting kill plus objektif. Pokoknya kill sama turtle, kill sama lord, udah itu aja sih kunci lu bermain Natalia jungler. Ya kalau misalkan udah nggak ada buff baru lu ngambil buff, tapi gue perhatiin dia cuma ngambil buff biru buff merah doang. Jungle monsternya jarang banget diambil karena nggak akan ada banyak waktu untuk dia main super agresif kalau dia ngambil jungle monster. Tapi lu lihat ya di situ ya, Parsianya ini gue nggak tahu apakah nge-lag apa gimana atau dia pakai room wangi ya kalian nilai sendiri lah. Tapi kalau gue dari gameplaynya dia dan skillnya, ini mungkin karena internet isu aja sih ya, emang wifi-nya nge-lag. Karena kalau gue lihat yang lainnya juga musuhnya jago-jago tuh. Bahkan Gusionnya aja pakai skin Minato, nggak mungkin lah ini Rumwangi. Rumwangi itu biasanya isinya ya orang-orang yang nggak punya skin aja. Tapi kalau bot beda. Bot itu biasanya kalau lu ninggalin AFK baru tuh ada bot, atau misalkan kekurangan pemain 1-2 baru itu diisi sama bot biasanya ya. Tapi di rank Immortal nggak mungkin sih ada kayak gitu guys. Oke, kita lihat di sini dia Heptasis untuk first itemnya, jadi bukan Sky Pitchers ya. Buat lo user Natalia yang pengen dijadiin jungler, lebih worth it jadiin Heptasis ketimbang Sky Pitcher, karena Heptasis ini sangat mendukung lu di early game buat ngeburst dengan sekali skill 1 atau sekali dash itu sakit banget bro. Ini si Natalia kalau udah ngacak-ngacak di early game apalagi ngedapetin kill snowball parah, wah udah sih bro kelar. Ya walaupun memang jarang yang menggunakan hero Natalia sebagai jungler ya, kebanyakan itu jadi roam. Jadi roam pun kita satu tim itu biasanya kesulitan karena nggak ada yang ngetengin, nggak ada yang nebein. Ya plus minus sih sebenarnya kalau ada tim di Natalia, makanya gue bilang nih hero nggak guna gitu ya. Karena kalau di tangan yang tidak tepat nih hero emang cuman pengisi slot kekosongan aja gitu loh. Tapi kalau dia jago guys Natalianya, ngekill area belakang musuh kayak MAG yang punya high ground tinggi, wah itu sih mahal banget bro. Makanya di sini gua kasih ke kalian gameplay top 1 global Natalia biar kalian user Natalia bisa mempraktekkan gameplaynya ini ke dalam ranked lu. Jadi lu pas push rank nggak lagi tuh menang kalah atau low streak pakai Natalia. Dan kalian lihat di situ ya, aksi dia 1 versus 5 di situ mencoba untuk ngedapetin sebanyak-banyaknya poin kill. Ya menurut gue sih kalau dia lawan Gusion yang menang harusnya Gusion ya, karena Gusion kan walaupun Natalia nge-smoke skill 2 tetap bisa masuk damage-nya. Tapi lu lihat Gusion ya diayam-ayamin bro, gelo. Emang sih kalau udah gameplaynya global 1, mau apapun lawannya counter sekalipun ya tetap aja bro bisa aja menangin asal ada strateginya. Kalau lu perhatiin dari tadi dia berusaha menghindari daggernya Gusion supaya dia nggak kena skill satunya Gusion, sehingga di sini dia bisa nge-outplay musuhnya ya. Gocekan Natalia kan kalau udah pakai rapid boots terus itu ngilang, movement speednya bakalan meningkat drastis kan. Nah itu dia manfaatkan untuk menghindari source skill musuh. Wah gila itu Parza sekali lompat langsung hilang bro, gile. Ini gue kebayang sih kalau dia pakai Sky Pitcher mungkin lebih instan kill lagi. Cuman salah satu alasan dia nggak pakai Sky Pitcher di sini biar lebih cepat jadi Berserker Fury. Jadi item-item core-nya Natalia kayak Heptasis, Berserker Fury ya kan, atau BOD itu biar lebih cepat jadi. Kalau Sky Pitcher kan jadi buang-buang waktu bro, belum ngumpulin stakannya ya kan.
Mungkin dia juga mikir di Immortal nggak segampang itu untuk ngedapetin kill dengan cara yang mudah, makanya di sini dia memilih item yang pasti-pasti aja. Oke, setup turtle, dia ngumpet di semak. Apalagi kalau mapnya dangerous grass kayak gini, wah lebih asik lagi bro. Buset, di instant kill dong Gusionnya. Kalian lihat ya di sini dia benar-benar berjuang sendiri tanpa ada roam support, healer atau apapun itu. Nggak ada tanker juga, nggak ada yang nebein dia di depan, tapi dia berani nge-show 1 lawan 4 guys di Mythic Immortal, which is ini lawannya juga pasti global. Dengan pedenya dia nge-kill Gusion yang punya retri, yang lainnya yang enggak gitu loh. Ya di sini dia ketolong. Tadi kan pada saat turtle kan nggak ada tuh Florin ulti, nggak ada apa, baru sekarang aja nih ulti Florinnya. Ya makanya itu gue bilang GG banget, dia bisa 1 lawan 4. Floornya baru ada ulti. Sekarang pada saat tadi dia 1 lawan 4 dia kagak ada nolongin Natalianya, tapi Natalianya tetap pede aja gitu. Setelah ngedapetin turtle di sini dia langsung menguasai semua jungle monster musuh. Kayak buff musuh itu dia ambil, terus itu farmingan jungle monster yang kecil-kecil juga diambil, sehingga musuh nggak ada kesempatan chance untuk farming di jungle-nya mereka, sehingga jungler musuh itu udah pasti langsung miskin auto. Nah ini salah satu strategi yang bisa kalian manfaatin ketika snowball. Kalau misalkan gak snowball, jangan coba-coba strategi ini. Yang ada lu metong sendirian, kucuk-kucuk jalan ke jungle monster musuh, gak ada backup siapa-siapa. Ya mereka pasti kan ada di sekitar situ lagi farming. Kondisi misalnya lagi sama-sama goldnya nggak snowball amat ya jangan. Tapi kalian lihat ya di situ, sekali dia jump ke arah Granger langsung hilang dalam hitungan 1 detik bro. Ini Great Dragon Spear by the way untuk bisa bikin critical chance atau critical damage-nya semakin meningkat ya, makanya dia bikin Great Dragon Spear. Tapi ini sangat berguna banget ketika lu pakai ultinya Natalia. Pasifnya Dragon Spear ini bakalan aktif dan ningkatin movement speed secara drastis dalam waktu beberapa detik. Ini enak banget untuk kabur, untuk ciduk musuh, atau mungkin untuk mensingkat cooldown reduction karena dia ada 10% cooldown reduction juga kan. Nah kita lihat di sini dia rotasi lagi ke arah buff merah, coba untuk mendapatkan mid lane-nya, dia coba flanking. Oke, ditungguin banget itu Parshanya kelar ulti baru dia masuk dan ngeburst Granger-nya. Selalu yang dia burst pertama adalah hero yang paling mahal di musuh, which is itu marksman. Kalau marksman-nya udah mati di awal team fight, itu mau yang XP lane atau jungle-nya sejago apapun udah pasti kalah, karena damage dealer tertinggi kan di MM kalau udah masuk ke late game kayak gini. Nah ini dia pakai si Hellboard. Gue juga bingung nih, dia mau ke counter siapa ya? Yang life steal-nya tebel, perasaan gue nggak ada deh di musuh. Mungkin Badang kali ya, Badang kan lumayan tebel. Tapi tetap aja Badang kan bukan tipe kalah steal. Mungkin dia ngambil attack speed dari si Hellboard-nya doang kali ya. Oke, ini kalau gue lihat-lihat itemnya benar-benar ngandelin damage penetration ya, damage critical ya maksud gue, bukan damage penetration. Penetrationnya cuma dari heptasis doang, karena musuh nggak juga banyak yang tebel-tebel armornya, makanya di sini dia pede untuk main kritikal. Oke, ada Gusion di situ, sekali hit aja langsung metong. Wah, untung aja bisa trap dari Selena nggak bikin dia shutdown. Ini by the way masih menit 11 ya, dan udah level 15 plus killnya udah 17. Dia flanking lagi, gerakan dari belakang. Ini gerakan nyiduk musuh dari belakang ini selalu dia lakukan guys. Berarti emang paling worth it-nya kalau kalian pakai Natalia itu gerakannya harus dari nge-flanking dari kiri ke belakang musuh atau dari kanan ke belakang musuh. Pokoknya itu gerakannya kayak gitu tuh yang bisa kalian terapin di gameplay kalian ya. Oke, ternyata Malefic Gun dong. Wah, unik juga ya Malefic Gun buat apa? Kan dia tipikal basic attack-nya melee bukan range.
Mungkin di sini dia ngincer ini ya kali ya, penetration ya sama attack speednya dari Malefic Gun. Oke, kita lihat di sini dia coba mengerahkan seluruh makro play yang dia punya untuk 1 lawan 5 masuk ke dalam turret musuh, tapi sayangnya terlalu greedy bro. Itu gerakan dia tadi bisa nyebabin musuhnya epic comeback sih kalau musuhnya jago ya, memanfaatin situasi. Karena kalau biasanya di Immortal lu offset 1 orang aja itu udah cukup untuk musuh bikin gerakan epic comeback. Nah kayak gitu tuh lagi tuh ditungguin gak tuh, kayaknya musuhnya juga udah membaca pergerakan Natalianya bakal kemana ya. Kayak Parsha dan si Selenanya itu udah tahu Natalianya bakal ke situ. Wah gokil juga, udah di trap duluan bro Natalianya, tapi langsung dibalesin lagi setelah hidup. Tadi karena dia nggak ada ini aja, nggak ada backupan dari temen-temennya, makanya kayak gitu guys. So kalau ada backupan dari temen-temennya, dia masih sustain tuh pasti. Oke, masuk lagi instant kill Selena, killing spree kill 23 kill cuy. Ini sih kalau lu bisa ya gameplaynya ditiru gitu loh, lu bakalan auto win streak banget bro. Karena jarang banget Natalia dijadiin jungler dan lu bisa bebas pick hero ini, karena ini hero nggak meta sama sekali, bisa lu spam terus-terusan. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalian suka konten gue diklik tombol like dan follow-follownya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya, bye bye guys.